Video kali ini saya akan menampilkan sebuah keputusan hasil musyawarah, hasil diskusi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan kiai-kiai yang lain berkenaan polemik nasab. Dan sengaja saya cari video ini di live ketika beliau menyimpulkan mengenai polemik nasab ini. Jadi ketika saya temukan, langsung saya buat video ini agar ketemu mana sebenarnya yang menjadi kesimpulan dan menjadi poin penting untuk saya infokan kepada teman-teman sekalian, karena hal ini juga merupakan hal yang menurut saya sangat penting, karena ini merupakan hasil musyawarah, hasil diskusi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan para ulama yang lain. Dan tentu ini merupakan hasil yang sangat menakjubkan, hasil yang sangat cerdas, hasil yang penuh data. Artinya mari kita simak dan jangan sampai gagal paham apalagi salah paham. Jadi seperti apa videonya? Mari kita sediakan kopi sambil menonton, walaupun videonya hanya pendek mungkin, akan tetapi ini merupakan video yang cukup menjadi poin mengenai diskusi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan para alim ulama yang lain. Jadi seperti apa, kita tonton seperti ini. Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA. Pak Kiai, tolong jangan bahas nasab, sensitif. Saya tanya apa ama bendahara MWC. Saya tadi habis makan di rumah bendahara. Kata saya, siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Judi katanya. Berarti itu disuruh sama bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Insya Allah saya tidak akan bahas nasab. Cuma saya mau laporan. Tadi sejak semalam saya di pesantren Megu, dilanjutkan pagi di pesantren Benda Kerep, dihadiri oleh para kiai-kiai Benda Kerep, Kiai Muayyad, Kiai Abdurrahman, Kiai Muhammad, Kiai Ahmad bin Hasan, juga dihadiri oleh Keraton Kanoman, dihadiri oleh Keraton Martasinga, dihadiri oleh pustakawan Keraton Kanoman, dihadiri oleh Nakobah Aulia Tis'ah Kiai Ilzamuddin dari Madura, juga dihadiri oleh Ketua LP3SN Kiai Abdul Hanan Ihsan, Lembaga Pencatat Nasab Wali Songo. Kami laporan, tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas adzan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kadzim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian.
Jadi seperti itu ya, sangat jelas sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan itu merupakan poin yang sangat penting. Makanya tadi saya langsung rekam dan saya sediakan untuk kita tonton bersama, untuk kita pahami bersama, menyimpulkan dengan kesimpulan yang sudah dimusyawarahkan. Tentunya dimusyawarahkan dengan orang-orang alim. Dan di sana kita juga menyimak kesimpulan sebenarnya Wali Songo ini dari siapa, nyambung kemana. Maka Wali Songo nyambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Musa Al-Kadzim. Dan juga dari Ba'lawi itu kemana, maka oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tegas barusan menyimpulkan hasil musyawarah atau mengumumkan hasil musyawarahnya. Ternyata di dalam nasab Ba'lawi itu muhtalafun fih. Muhtalafun fih itu maksudnya ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Artinya beliau menyampaikan seperti itu, tentu kita sudah memahaminya dari perkataan yang sudah disampaikan oleh beliau Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan ini merupakan hasil rumusan, hasil musyawarah yang sudah diadakan bersama kiai-kiai yang lain. Tentu beliau-beliau yang hadir, pakar atau mempelajari tentang ilmu nasab. Dan tentu kita tidak boleh meremehkan atau mengatakan oh itu tidak dihadiri oleh pakar nasab yang asli atau apalah. Karena di sini melalui musyawarah dengan para kiai alim tentunya, maka kesimpulan itu yang sudah dihasilkan dari musyawarah yang sudah diadakan. Jadi mungkin seperti itu. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani